Ya, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin, dan juga Algo teman-teman ya. Jadi sebelum gue bikin video ini lebih lanjut, happy weekend dulu ya untuk teman-teman semuanya. Dan by the way, sekarang di Jakarta lagi hujan lumayan lebat nih. Di daerah teman-teman gimana? Hujan juga atau enggak nih ya? Sekarang saya record video sih sekitar jam 5 lah teman-teman. Kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin dan Shiba juga. Sebelumnya ada VRA juga teman-teman ya, sama Alpaca sama Pengu juga udah diupdate ya. Dan untuk besok hari Minggu memang nggak ada update Bitcoin. Jadi teman-teman bisa request di kolom komentar kira-kira besok mau diupdate untuk altcoin apa. Dan besok akan dibahas 3 altcoin teman-teman ya di satu video. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk per hari ini ya, ini Fear and Greed Index ini berada di level 56 ya, ini udah dikit lagi sih OTW ke greed teman-teman. Bitcoinnya masih sideways aja, altcoinnya juga masih ketahan karena Bitcoin dominance yang terus menguat teman-teman ya. Jadi ya memang ini masih ketahan lah. Kemudian kita langsung aja bahas untuk Bitcoin dominance dulu sepertinya ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat secara weekly weekly-nya ini ya, ini kan tinggal besok dan lusa ya berarti ya teman-teman. Ini aja satu candlestick panjang kayak gini ya sangat sulit kalau tiba-tiba berubah jadi merah gitu kan ya. Jadi ya 99,9% dia closing bullish kayak gini teman-teman. Jadi weekly-nya udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 weekly candle bullish, dan ini udah hampir hit ya ke next area target, dimana itu di Fibo 2,4 atau di sekitar 65,2 sampai 65,3%. Sedikit lagi udah hit di area ini. Jadi ya semoga ataupun dia udah nggak jauh lagi ya teman-teman. Mungkin kalau next candle-nya gitu ya, next candle weekly dia bikin tail candle ke atas gini gitu ya, mungkin lewatin sedikit dari 65,2 sekian gitu ya ke 65 something atau 66% ya, baru akhirnya adanya rejection kayak gini ya, hopefully. Tapi ya sebelum adanya patah tren tentu kita nggak bisa menebak-nebak kapan dia akhirnya longsor teman-teman. Dan yang menarik adalah, sebentar guys, yang menarik adalah mana ya, nah ini ya, yang menarik adalah kalau kita perhatikan ini kan di November sampai di awal Desember ya, ini 3 weekly candle merah kayak gini. Padahal sebelumnya dia terus naik nih tuh, terus naik naik lagi, dan makin lama dia tetap mengalami kenaikan tapi udah mulai bertahap teman-teman. Ini cuman butuh 3 weekly candle merah dan altcoinnya kemarin kan terbang-terbangan gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kalaupun ya nanti kita benar-benar dikasih red candle lagi ya, at least mungkin untuk altcoin itu bisa hijau lagi ya. Bisa aja nanti 3 atau 4 bearish candle seperti ini tercipta ya, mungkin dari level area sini mungkin ya tes di 58 atau mungkin di 56 gitu ya, di 58 56 sini sebelum dia lanjut masih rebound lagi ya, nggak menutup kemungkinan. Cuman secara makro belum adanya yang benar-benar mendukung nih untuk ini terjadi ya. Kita lihat aja nanti kejutan apakah memang dari Trump and US China gitu ya, atau mungkin dari Jerome Powell. Tapi ya kalau mengharapkan Jerome Powell sih susah ya guys ya, ngarepin si kakek-kakek tua satu itu teman-teman ya, karena ya kita juga lihat ya secara track record dari pertemuan ke pertemuan ya dia begitu-gitu aja, flat aja teman-teman ya. Jadi nggak bisa terlalu berharap banyak ke kakek Powell. Nah kalau misalkan kita lihat secara daily ya, ini terus perlahan mengalami kenaikan setelah dia break ya dari channelnya ini, dan ya kurang lebih masih akan visit atau mencoba lah ya tes ke next area target ini sih. Baru nanti kita perhatikan lagi apakah dia nanti cuma bikin tail candle kayak gini akhirnya dia reject lagi, atau malah dia break kenceng untuk ngejar next target dan lain sebagainya gitu ya. Ini tentu kita pantau. Dan Bitcoinnya gimana? Nah Bitcoin ini sebenarnya closingnya kurang bagus ya, dia bikin week ini sampai 97.900-an dolar. Closingnya itu di 96.900-an ya, menandakan memang oke, buying powernya ini udah mulai adanya pelemahan dan sekarang adanya red candle gitu kan teman-teman. Kalau misalkan melihat seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah satu adalah area SNR sebelumnya yang sudah mampu di flip menjadi support ya, tentu di sekitar 95.000 dolar. Kalau area ini jebol ya, ini menjadi next area pantauan yang bisa kita pantau nih di EMA21 ya. Jadi teman-teman untuk yang nanyain gimana nih bro kalau lanjut koreksi, teman-teman pantau dulu aja 2 area bawah ini ya. Besok kan juga udah minggu gitu ya, market biasanya nggak terlalu volatile mungkin ya, untuk pergerakannya masih satu aja di sini-sini aja gitu ya. Atau mungkin di week
di minggu ini udah keburu koreksi dulu teman-teman ya. Nanti kita makanya lihat bersama-sama, tapi ya kalau kita lihat secara daily ya ini udah menandakan atau memberikan sinyal adanya pelemahan momentum ya. Ini kurang lebih kayak gini nih tuh. Tapi nanti ujung-ujungnya sideways, makanya ini bisa sekali kita pantau teman. Nanti kalau apakah nanti ujung-ujungnya sideways, orang-orang banyak wah berharap dia bakal drop, bakal koreksi dan lain sebagainya, malah ditendang lagi ke 100.000 ya, itu masih possible juga ya. Cuman yang teman-teman mau trading yang terlalu agresif atau gimana ya, di weekend gak bisa ngarep banyak guys, karena low volume juga gitu ya. Orang-orang kebanyakan ya mungkin rehat dan lain sebagainya, gak into ke market, lebih ke menunggu ke arah hari Senin sih, karena kan minggu depan itu memang adanya FOMC lagi. Nah, untuk secara hourly sebenarnya dia lagi testing ya di EMA21 lagi retest teman-teman. Dan kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, walaupun dia bermain di range sideways yang cukup lebar ini ya, at least dia ketika retest pun ada yang mantul dikit teman-teman ya terhadap EMA21 itu ya, kecuali dia langsung dijebol gitu ya, baru kita pantau di area resisten sebelumnya. Nih di sini yang di flip menjadi support kan, kurang lebih gitu di 95.300-an, 95.500-an dolar teman-teman ya. Kalaupun naik pun ya kita pantau aja nanti di highest sebentar ya, di highest terakhirnya nih teman-teman di 97.300-an sampai 97.800-an dolar. Dimana kalau kita lihat sebenarnya di time frame 4 jam di sini dari week sebelumnya ya tuh, kita bisa lihat belum benar-benar mampu break, cuman bikin tail candle aja ya, bisa kita bilang juga sebagai liquidity sweep juga bisa teman-teman ya. Baru akhirnya adanya koreksi ataupun ya retrace ke EMA21 time frame 4 jam ya. Ini dulu aja sih terdekat, kalaupun dia mantul ya range-nya nggak jauh lah ya, mungkin cuman bermain di sekitar di sekitar 800 sampai 1000 dolar aja range untuk dia sideways mondar-mandir aja sampai ya menunggu Senin gitu teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan EMA21 dan juga area resistance sebelumnya, kalau memang dia di sini dijeblos dan tidak respect sama sekali ya, bisa aja dia testing di sini cuman bikin tail candle seperti pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Untuk si Bitcoin. Algo gimana? Nah, ini Algo ini sebenarnya kalau kita perhatikan nih ATH-nya, kalau kita lihat di toko kuning di 3,43 dolar. Wah, ini ATH-nya sih mirip-mirip kayak XRP ya, teman-teman, selisih dikit lah. Kemudian dia drop di 2019, 2020, kemudian up lagi di akhir 2021 ya, sama walaupun dia nggak nyentuh ATH lama ya, cuman udah nggak gitu jauh lah. Ini di 2,988 dolar. Setelah itu dia turun terus ya. Bahkan di November Desember 2024 pun cuma di sini guys nih. Ya, jauh banget guys. Nggak ada setengahnya guys. Ya bahkan nih di retest, untuk retest SNR aja belum nyampe gitu. Kalau misalkan yang menjadi concern adalah untuk si Algo ya. Ini kan saya ada markingin lah ya beberapa area SNR ini juga lagi di testing, plus ada EMA21 secara daily juga. Cuman kalau kita lihat lebih zoom in lagi ya, ini kalau saya pribadi melihat ini sebagai 5 wave maybe teman-teman ya. Ini 1, ini 2, ini 3 ya, kemudian ini 4, and then ini 5 ya. Hopefully teman-teman, hopefully ini sudah finish ya, hopefully. Tapi yang menjadi concern adalah ini kan dia terakhir kali kena reject strong ya, kemudian di sini mantul pun ya. Kalau kita lihat ya dari highest di sini ke lowestnya dia lagi retest di golden ratio nih ya, Fibo 0,5 sampai 0,6 ya, masih adanya charge untuk dead cat bounce. Di situ adanya confluence of resistance EMA21 dan juga golden ratio ya. Jadi kita butuh sebenarnya untuk Algo ini dia break setidaknya di area ini nih ya, berarti dia harus berada di atas 0,32 dolar ya untuk memvalidasi finishing dari 5 wave correctionnya dia teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini masih kena reject, dia bikin lower low baru ya, belum kelar berarti teman-teman ya untuk 5 wave correctionnya. Jadi sekali lagi yang nanyain untuk Algo ini bisa dan kalau kita lihat lagi ini kan weekly ya, by the way tuh weekly-nya kemarin itu closingnya udah oke, dan sekarang baru adanya rejection. Cuman kalau kita lihat ataupun breakdown lebih detail ya, sebenarnya udah oke banget sih di time frame daily-nya ya. Di sini kita bisa lihat juga ini udah break ya high sebelumnya. Di sini juga bahkan udah break tuh teman-teman ya. Jadi dua high level sebelumnya ini udah di break dan posisinya pun lagi retest nih. Dan kalau kita gunakan Fibo secara daily ya, oke, kita tambahkan 0,3
Nah, ini udah deket EMA21 dan juga retracement 0,3 ya, itu di sekitar area 0,2036 sampai area sekarang. Jadi di sini adanya confluence of support terdekat untuk algo ya. Jadi ini di bawahnya lagi bisa dipantau untuk area ini teman-teman. Ya, ini juga menjadi base sebelumnya, dan kalau kita extend ke samping menjadi area support juga. Ya, ini menjadi next level 0,18 sampai 0,1926 dolar. Ya, untuk yang nanyain algo, ini bisa dipertimbangkan dua area ini. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini takut nih bro kalau Bitcoin makin turun ya, let's say Bitcoin dominance ini masih run up, wah ini bisa keseret lagi ya teman-teman, pantau area lebih bawah. Ya, itu gunanya untuk option gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu terburu-buru, nggak perlu ya, karena sekarang ini baru hari Sabtu gitu kan, besok masih Minggu, belum Senin gitu ya. Jadi ya yang mau sabar ya santuy dulu aja, nikmatin, relax dulu aja ya, nikmatin weekendnya kalian ya, istirahat dulu nggak apa-apa. Dan ya mungkin sembari kita melihat dulu pergerakan di weekend ini seperti apa gitu teman-teman. Ya, ini untuk algo secara daily. Minimal kalau secara 4 jamnya ya, sebentar ya guys. Nah, ini 4 jamnya ya. Kalau kita perhatikan 4 jam ini kan high level terakhir ya teman-teman. Nih di 26 April. Ini saya tandain nih. Tuh. Ini nggak mampu di take out. Ya, malahan yang terjadi adalah ini low levelnya di break ya. Ini di grab likuiditas juga, cuman mantulnya pun terbatas nih. Ya, nggak sampai bagian range atasnya nih. Ini cuma terbatas di 0,2277 dolar ya. Kemudian dia terus mengalami pelemahan yang menandakan memang sudah mulai memasuki fase koreksinya, karena dia tidak mampu break high sebelumnya. Low sebelumnya pun ini sudah mampu di take out. Jadi ya kita melihat untuk algo bisa retest ke beberapa next area target bawahnya. Ya, tergambar dari ini secara movement dia udah mulai slowly ya. Jadi buangannya itu lebih dominan ketimbang buying powernya. Ya, jadi jelas sekali kita menunggu untuk beberapa area tahan bawahnya apakah mampu ditahan atau tidak untuk algo. Ya, cuman so far ini menjadi indikasi untuk pelemahan momentum untuk algo, teman-teman ya. Bisa dipantau beberapa area bawahnya sebelum kalian make decision untuk transaksi kalian masing-masing. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan ya untuk video di weekend kali ini ya. Stay safe juga, hujannya makin deras juga, hujan angin juga teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.